Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman manajemen, kembali lagi di acara podcast HMPS Manajemen. Dan kali ini kita ada podcast Investalk dengan tema tantangan dan peluang panduan dasar investasi digital untuk pemula. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Afisana Ryan Kusuma, biasa dipanggil Sena, dari manajemen angkatan 2022. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan praktisi nih, merupakan pelaku langsung di dunia pasar modal. Jadi langsung kita sambut aja kepada Mas Rizal. Selamat pagi Mas Rizal. Selamat pagi Mas Sena. Gimana Mas kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mas Sena gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kerjaan lancar Mas? Alhamdulillah lancar. Kuliahnya Mas Sena? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mas Rizal ini merupakan investment spesialis Mas ya, dari Mirai Aset Sekuritas. Dan juga beliau ini merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 ya Mas? Ya, saya lulus di 2017, untuk masuknya di 2012 Mas. Jadi kurang lebih 5 tahun saya kuliah, memang agak molor kurang lebih setahun Mas. Karena juga saya pengen fokus di dunia pasar modal ini. Jadi sebetulnya di 4 tahun itu saya sudah kuliah, sudah habis semua mata kuliah, tinggal skripsi. Nah, waktu skripsi kan banyak waktu luang di situ. Nah, saya fokus juga di dalam mempelajari tentang pasar modal, seperti itu. Memang target saya waktu itu kerja harus punya nilai tambah dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, saya pikir nilai tambah saya pengen di pasar modal. Kenapa? Karena waktu itu saya riset, teman-teman saya itu nggak ada yang belajar yang lebih spesifik banget di pasar modal, sehingga di situ saya punya pikiran ini merupakan peluang dari pekerjaan, karena yang lain aja nggak mempelajari nih tentang pasar modal, padahal di situ peluang kerjanya gede. Nah, akhirnya saya belajar sendiri. Alhamdulillah setelah lulus, setelah wisuda, itu saya langsung kerja di yang pertama itu di PT Victory International Future. Itu perusahaan bergerak di pasar berjangka. Nah, kurang lebih kayak forex, falas seperti itu. Nah, setelah 2 bulan itu saya bekerja di PT Mirai Aset Sekuritas tahun 2017 juga Mas Yan, bulan November, tanggal kurang lebih tanggal 28 atau enggak 27. Nah, sampai sekarang Mas Sena, gitu. Oke, berarti cukup menarik teman-teman. Jadi kita langsung dapat insight nih. Kalau misalnya di pasar modal itu ternyata peluang untuk kerjanya lumayan ada sebenarnya ya. Iya, sangat besar sebetulnya. Karena industri ini jujur aja untuk sudah mulai membooming ya di Indonesia tentang investasi ini. Nah, ini peluang juga untuk pekerjaan. Mulai kerja di perusahaan sekuritas. Di Malang aja kurang lebih ada 11 sekuritas, Mas Sena. Nah, kalau di seluruh Indonesia ya ini kurang lebih 120 perusahaan sekuritas. Wow, lumayan banyak ya. Ya, bisa kerja juga di Bursa Efek Indonesia loh. Oh, ya, baru tahu aku ini. Ya, di OJK juga bisa. Ya, kita sangat banyak sekali peluang-peluang kerja di situ. Oke, jadi buat teman-teman nih kalau misalnya masih ngawang-ngawang gitu Mas ya, untuk kerjanya nanti gimana, bisa dipertimbangkan nih di dunia pasar modal mungkin ya. Betul. Gitu. Mungkin ini sih Mas, dari aku sendiri mau tanya nih tentang investasi itu sebenarnya apa sih kalau misalnya dari pandangan praktisi dari Mas Rizal langsung gitu. Jadi untuk investasi itu sebetulnya aset yang bertumbuh. Ya. Orang investasi zaman dulu itu mungkin di tanah. Jadi kita beli tanah dengan harapan mungkin 10 atau 20 tahun lagi harga tanah itu bisa bertumbuh. Nah, itu namanya investasi. Atau mungkin beli emas, ya. Nah, kita beli sekarang misalkan harganya 1.300.000. Nanti untuk 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin bisa jadi 2 juta atau bahkan 3 juta seperti itu. Nah, itu investasi itu intinya aset yang bertumbuh seperti itu. Cuma
sekarang atau sebetulnya sudah lama sih pasar modal, investasi yang ada di pasar modal itu sudah lama, cuma sekarang lagi booming aja, lagi booming, yaitu ada 3 produk Mas Ena. Yang pertama saham, yang kedua reksadana, dan yang ketiga adalah obligasi. Itu investasi yang ada di pasar modal Indonesia. Oke. Mungkin kita kan udah bahas nih investasi apa gitu. Kira-kira mengapa sih investasi itu penting, atau seberapa penting sih Mas sebenarnya, apalagi buat mahasiswa nih yang mungkin pemasukannya masih sedikit atau pas-pasan kayak gitu Mas? Ya, sangat penting sekali investasi. Karena dengan investasi itu kita bisa memperoleh uang atau penghasilan tanpa kita bekerja. Contoh, kita cuma beli tanah ya, mungkin zaman dulu orang beli tanah. Setelah beli udah selesai, ditinggalkan. Atau mungkin ya kayak dibikin tanamin pohon jati misalkan, dia nggak perlu perawatan yang ekstra. Nah, tapi kita bisa bekerja dengan kerjaan yang lain ya, yang enjoy dengan kerjaan yang lain. Tapi itu sebetulnya aset kita, tanah kita itu bisa bertumbuh secara uangnya seperti itu. Nah, sama aja di pasar modal juga seperti itu. Tapi kalau kita mau beli tanah itu kan juga harganya nggak murah gitu loh. Nah, misalkan kita beli emas itu juga bisa ya. Mungkin dengan sekarang banyak yang 0,1, 0,2 gram itu jadi terjangkau juga. Nah, di saham pun sama. Jadi terjangkau dalam artian kita bisa pakai uang yang kecil, atau reksadana itu mulai 10.000 juga bisa, atau saham itu mulai 100.000 juga bisa, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kenapa penting? Ya kita biar aset kita bertumbuh, tapi kita tetap bekerja gitu. Jadi ada 2 penghasilan nantinya gitu. Kita bekerja mendapatkan hasil, investasi kita juga mendapatkan hasil gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya kita melakukan kegiatan produktif, itu berarti kita bekerja untuk uang. Nah, kalau kita investasi, uang yang bekerja untuk kita, gitu Mas Ena. Betul sekali Mas Ena. Kita harus mikir gimana kita bisa bekerja, uang bisa bekerja untuk kita. Nah, itu. Oke, paham. Mungkin ini nih, kalau misalnya buat pemula sendiri nih, buat mahasiswa yang belum tahu tentang dunia pasar modal nih, kira-kira jenis-jenisnya investasi yang ada di pasar modal itu apa aja sih? Terus gimana sih tipsnya memulai yang aman itu Mas? Oke, nah ini menarik ini. Banyak sekali orang yang kurang tahu tentang investasi yang produk yang ada di pasar modal. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, itu yang pertama ada namanya saham. Saham itu surat kepemilikan suatu perusahaan. Jadi contohnya Bank BRI, Bank BCA, atau mungkin misalkan kalau kita tahu seperti perusahaan rokok ya, itu ada Sampurna, ada juga mungkin Unilever seperti itu, yang di nama belakangnya mungkin Mas Ena pernah tahu ada TBK. Oh iya, TBK gitu. Nah, itu artinya terbuka Mas. Jadi perusahaan itu bisa dijual belikan oleh masyarakat. Nah, atau diinvestasikan oleh masyarakat. Nah, caranya seperti apa? Harus melalui perusahaan sekuritas dulu. Contohnya di Mira Aset, seperti itu. Jadi harus melalui perantara, nggak bisa kita langsung ke perusahaan tersebut untuk membeli saham, itu nggak bisa. Jadi harus melalui perantara perusahaan sekuritas. Itu saham. Yang kedua ada reksadana. Jadi reksadana ini merupakan dana dari investor yang dikelola oleh manajer investasi. Gitu. Nah, si manajer investasi ini nanti yang mengelola dana-dana dari masyarakat, misalkan untuk dikelola di saham, atau dikelola di deposito, atau dikelola di obligasi, seperti itu. Sehingga di situ di reksadana itu juga dibagi di dalam resikonya juga.
resiko tinggi, resiko menengah, sama resiko rendah, seperti itu. Terus yang ketiga, di investasi di pasar modal itu Mas Hena, itu ada namanya obligasi atau surat utang. Nah, ini biasanya misalkan contoh surat utang negara, Suko, Ori, seperti itu. Nah, atau surat utang dari ini perusahaan itu juga ada. Jadi contoh misalkan perusahaan Sampurna menerbitkan obligasi, nah itu juga bisa. Jadi nggak hanya pemerintah, tapi perusahaan-perusahaan juga bisa bikin surat utang atau obligasi tersebut. Oke, berarti kalau dari kita sendiri sebagai investor nih, itu selain bisa membeli kepemilikan dari saham atau kepemilikan dari perusahaan tadi, kita juga bisa istilahnya meminjamkan uang kita ke negara atau ke perusahaan gitu Mas ya? Betul sekali, seperti itu. Nah, dengan investasi saham, reksadana sama obligasi itu juga tingkatan resikonya Mas. Jadi namanya investasi atau usaha itu kan pasti ada resikonya. Ya, betul Mas. Ya. Nah, resiko yang paling rendah itu adalah di resiko obligasi. Jadi kalau obligasi itu kurang lebih kayak deposito gitu loh Mas. Jadi misalkan nanti ada kontraknya dalam 2 tahun atau 3 tahun, kita nanti ada returnnya berapa, seperti itu. Kurang lebih ya returnnya antara 7 atau mungkin 6% seperti itu. Ya 6-9% lah rata-rata ya dalam 1 tahun itu. Nah itu obligasi. Nah jadi nanti selama 2 tahun misalkan atau 3 tahun kontraknya itu nggak boleh diambil uangnya gitu. Nah jadi ada, kalau menurut saya minusnya di waktu itu sih. Misalkan kita butuh uang sewaktu-waktu nggak bisa ditarik tuh uangnya. Kalaupun bisa ditarik nanti kena penalti, seperti itu. Nah atau yang kedua itu yang reksadana tadi. Nah reksadana ini fleksibel sekali. Kita mau beli atau mau jual. Kalau sistemnya kayak saham sih. Jadi beli dan jual sebetulnya. Cuma dari reksadana ini nanti diolah atau diputarkan ke, ada yang di reksadana pendapatan tetap, pasar uang, atau reksadana saham, seperti itu. Jadi yang membedakan itu dari tingkat resikonya juga. Nah cuma enaknya bisa ditarik sewaktu-waktu, seperti itu. Sorry nih Mas, berarti kalau untuk reksadana sendiri itu kita nggak perlu pusing mikirin gitu, udah ada orang yang kompeten di bidangnya untuk mengelola gitu ya? Betul. Jadi ibaratnya kayak titip sih. Cuma di situ si manajer investasi ini sudah legal. Dalam artian izinnya, terus izinnya sudah sudah resmi ya, yang di Indonesia juga. Terus yang kedua, dia diawasi juga oleh JK Mas Hena. Nah itu enaknya. Jadi dengan reksadana ini menurut saya yang cocok nih buat investor pemula. Seperti buat itu. Mahasiswa gitu, buat berarti mahasiswa cocok. friendly banget ya? Ya. Nah Okay. Terus yang ketiga saham. Saham ini juga tingkat resikonya sangat tinggi ya kalau dibandingkan dengan reksadana ataupun obligasi. Nah, tapi kadang setiap orang itu mempunyai profil resiko sendiri-sendiri. Nah, kadang ada suka yang high risk atau medium risk atau low risk. Kalau saya lihat kalau Mas Hena ini tipikalnya high risk nih. Wah iya Mas, kalau ada opportunity antem aja udah. Ya. Nah, kalau yang tipikal high risk seperti ini cocok di saham, Mas. Cocoknya di saham. Karena ada saham ini fluktuatif ya, bisa naik ataupun bisa turun. Sehingga di situ kita bisa memanfaatkan momentum penurunan harga saham kita untuk membeli. Gitu. Nah, nanti ketika harga saham tersebut sudah naik, baru kita jual. Kenapa kok bisa naik dan bisa turun? Karena ada supply and demand, ada yang membeli dan ada yang menjual. Seperti itu. Banyak orang yang membeli, harga saham bisa naik nih. Kalau banyak orang yang menjual, harga saham bisa turun. Nah, faktor yang bisa
mempengaruhi investor untuk membeli dan menjual saham ini ada banyak sekali Mas faktornya gitu. Kayak misalkan eksternal, misalkan contoh ini ada perang ya di Palestina. Nah, ini juga pengaruh. Terus misalkan ini mulai tahun politik ya. Iya. Nah, itu juga pengaruh di Indonesia. Dari segi perusahaan juga bisa gitu. Oh, berarti kalau perusahaan itu kan dia fluktuatif Mas ya. Mm-mm. Naik turunnya itu cenderung lebih fluktuatif dari instrumen investasi lain. Mm-mm. Itu bisa berarti kita ibaratkan kayak harga cabai gitu mungkin ya. Ya. Kalau langka di pasaran dia bakal naik kayak gitu Mas ya. Betul. Oke. Mm-mm. Dan selain itu juga ada dari kinerja perusahaan sendiri yang mempengaruhi kenaikan harganya tadi ya. Ya, betul Mas. Itu sangat sangat mempengaruhi dalam harga saham juga. Jadi misalkan kebetulan di bulan-bulan ini sudah memasuki laporan keuangan kuartal 2. Nah, jadi di dalam laporan, karena saham ini atau perusahaan ini sudah TBK atau sudah terbuka, jadi semua informasinya harus terbuka gitu. Nah, semua informasinya harus terbuka termasuk di dalam laporan keuangannya. Dan laporan keuangan itu dalam 1 tahun dibagi 4 kali atau kuartalan. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Dan untuk sekarang sudah mulai masuk ke kuartal 2. Ya. Nah, di sini sangat mempengaruhi sekali ketika kinerja perusahaan itu bagus atau jelek. Jadi nanti ketika bagus ini rata-rata akan direspon positif sama investor. Tapi kalau jelek pasti direspon negatif. Seperti itu. Oke, berarti untuk saham itu sendiri atau instrumen investasi lain nih, kan tadi ada 3 Mas ya. Ada saham, ada obligasi dan reksadana ya. Jadi untuk yang paling aman sendiri itu sebenarnya obligasi karena dia returnnya tetap ya, udah pasti dapat imbal hasil gitu Mas ya. Terus yang kedua itu ada reksadana. Reksadana itu sendiri di dalamnya ada kumpulan beberapa instrumen investasi. Intinya itu kita nggak perlu pusing-pusing mikirin gitu ya. Betul. Ada yang ngelola dan udah kompeten juga, jadi kita tinggal titip dana istilahnya gitu. Ya, betul. Oke, kalau untuk saham sendiri kita langsung sendiri yang beli. Berarti harus analisa dulu nih, ngelihat dulu nih. Betul. Sebelum kita beli. Oke. Mungkin dari ketiga instrumen itu kira-kira kan takut nih Mas ya, kalau misalnya kita mau beli itu takutnya ada yang nggak sesuai sama prinsip di Islam nih, prinsip syariah nih gitu. Itu gimana nih Mas? Oh, sudah ada fatwanya itu Mas. Fatwa gitu. dari MUI sudah ada mengenai halal ataupun haramnya seperti itu. Nah, terus bagusnya di Indonesia ini untuk transaksi saham itu juga sudah ada pilahan ya, atau sudah dipilah ini saham yang masuk di dalam kategori syariah atau non syariah. Nah, makanya kalau di saham itu ada namanya JII, Jakarta Islamic Index, atau kumpulan saham-saham yang masuk di dalam kategori syariah, atau ISSI. Ini juga ada indeks namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia Mas. Nah, gitu. Nah, ada kriterianya saham ini bisa masuk ke dalam kategori syariah. Contohnya perusahaan tidak mengandung riba, atau perusahaan yang produknya itu tidak masuk di dalam produk-produk yang haram, misalkan minuman keras ataupun rokok seperti itu. Nah, itu dia tidak masuk ke dalam perusahaan syariah atau saham-saham syariah. Jadi sudah dibagi. Nah, kalau ini dari UIN pengen cari saham yang syariah, nanti sudah ada nih listnya. Tinggal kita mantau aja saham-saham yang masuk ke dalam list syariah. Oke, berarti dari kita nggak perlu memetakan dulu ya mana yang sudah sesuai prinsip syariah, mana yang belum gitu ya? Ya, betul. Sudah dipetakan Mas. Bahkan akunnya juga sudah ada syariah sekarang. Dari yang sekuritasnya itu tadi. Oke. Jadi akun yang syariah ini dia tidak nanti otomatis kalau
sahamnya nggak masuk ke dalam list syariah, itu otomatis nanti nggak bisa beli gitu, dan tidak ada dana remain trading limit atau dana talangan yang disediakan oleh sekuritas. Oh, istilahnya kayak kita pinjaman gitu maksudnya. Oke. Betul. Mungkin buat mahasiswa sendiri nih atau dari teman-teman yang masih pemula nih, masih belum tahu apa-apa nih. Gimana sih tipsnya, cara langkah-langkah awalnya gitu Mas buat investasi sendiri? Langkah yang pertama ya teman-teman yang harus dilakukan itu harus membuka akun di perusahaan sekuritas. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah buka akun nanti teman-teman deposit aja ke RDN atau RDI, rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Nah, setelah deposit ke situ atau transfer ke RDN atau RDI itu, nanti teman-teman beli aja. Kalau misalkan pengen belajar tentang saham atau pengen investasi di reksadana, kalau di saham saya sarankan membeli saham-saham yang produknya kita pakai gitu. Contoh, kita bangun tidur biasa minum dari Cleo. Nah, perusahaan Cleo ini bisa kita beli sahamnya gitu. Terus misalkan kita setelah bangun tidur minum terus mandi ini pakai sabun dan lain sebagainya, ini produk dari Unilever. Nah, perusahaan Unilever itu juga bisa kita beli. Nah, terus setelah mandi kita mungkin ke kampus ya, atau mungkin bekerja. Nah, itu bisa pakai atau biasa pakai motor atau mobil ya, itu yang dari Astra. Perusahaan Astra juga bisa kita beli. Berarti selama ini kita di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita bersentuhan sama barang-barang yang dia itu perusahaannya listing di bursa efek gitu Mas ya? Iya, betul. Oke, mulai dari air minum, mungkin kalau dimasak minyak juga, ayam juga. Iya. Oke, berarti sebenarnya banyak hal atau banyak barang yang kita bisa beli gitu perusahaannya, betul. Kita bisa investasikan gitu di perusahaan itu. Nah, jadi kita beli aja saham-saham yang produknya kita pakai. Kenapa? Karena perusahaan yang produknya kita pakai itu secara roda ekonomi perusahaan itu berjalan gitu. Karena ya produknya kita aja pakai apalagi orang lain gitu. Nah, seperti itu. Jadi lebih aman. Nah, terus yang kedua bisa membeli reksadana itu yang lebih aman. Gitu. Oke. Saya minum ya Mas. Oh, silakan Mas. Berarti untuk di investasi di pasar modal sendiri itu kelebihannya ya udah terjamin tadi karena ada yang mengawasi ya, dari bursa efek, dari OJK juga ada yang mengawasi. Betul. Dan mungkin dari segi regulatornya sendiri itu selain dari dua pihak itu kita juga bisa melihat langsung nih kinerja perusahaannya secara transparan dari laporan keuangan perusahaan tadi ya. Betul. Oke. Mungkin ada hal lain nggak Mas yang harus diperhatikan nih buat para mahasiswa atau teman-teman yang awam nih buat investasi? Nah, jadi kalau mau investasi itu kenali produk investasinya dulu. Jangan terpaku di dalam, kalau misalkan yang suka saham terus. Karena ketika harga saham lagi turun, kita yang sebagai investor yang perlu kita lakukan adalah harus mencari instrumen investasi yang aman dulu nih. Jadi kita alihkan ke reksadana. Atau kita alihkan ke obligasi. Nanti ketika sudah saham ini sudah mulai bagus, sudah mulai naik lagi, baru kita alihkan lagi ke saham. Kita cari yang peluangnya lebih besar gitu. Sebetulnya kalau saya bilang cara mainnya seperti itu. Kadang orang yang sudah kenal saham itu jarang mau untuk beli reksadana ataupun obligasi karena dinilai di situ returnnya kecil. Padahal kita harus tahu kondisi ekonomi sekarang seperti apa. Kalau tidak memungkinkan untuk masuk di saham ya jangan dipaksa gitu.
Jadi kita harus terus belajar nih, harus update ya informasi yang ada di global maupun di Indonesia maupun dari sisi perusahaannya juga seperti itu. Nah, enaknya di saham itu adalah kita nanti pasti mau nggak mau akan update informasi sehingga kita akan bisa menilai dengan misalkan ini tahun politik. Nah, nanti dari sahamnya sendiri ini responnya seperti apa nih dari market sahamnya, bagus ataupun jelek seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Berarti untuk yang dijelaskan Mas Rizal tadi itu sebenarnya udah menjawab dari pertanyaanku sih, Mas. Dari pertanyaanku sendiri itu yang ada di kepalaku sebenarnya, kenapa sih kok analisis itu penting? Analisa dulu sebelum membeli saham atau instrumen investasi lain itu penting. Berarti gunanya untuk meminimalisir resiko tadi ya? Betul. Untuk meminimalisir resiko, kita kan namanya investasi nggak pengen uang kita berkurang. Iya, betul. Iya kan? Iya. Yang ada pengennya uang kita bertambah. Nah, kita harus tahu peluang-peluangnya di situ. Kapan waktunya kita membeli dan kapan waktunya kita menjual, dan kita harus tahu produk-produk mana yang resikonya rendah, menengah atau tinggi tadi. Ya. Jadi kalau misalkan di saham sudah marketnya mulai goyang kayak mungkin tahun 2020 Mas, waktu Covid itu wah itu saham turunnya gila-gilaan ya. Iya. Hampir semua kayaknya. Hampir Mas. semua, betul, nggak ada yang ini. Nah, ya kita harus tahu produk lain ini apa yang bisa tetap naik kan, seperti itu. Contohnya di reksadana maupun obligasi. Intinya aset kita bisa Aman. tetap bertumbuh gitu Mas ya. Dan nggak minus, terutama Nggak itu ya. minus. Oke, mungkin untuk meminimalisir resiko tadi berarti kita perlu melihat kondisi pasar dulu, Ya. terus melakukan analisa juga. Ternyata analisa itu penting loh buat Ya. meminimalisir resiko gitu Mas ya, berarti kurang Ya, lebih ya. betul, Oke. betul. Sangat-sangat penting Mas, seperti itu. Nah, ini di Mira Aset Mas Sena itu ada teman-teman kalau buka akun itu bisa langsung beli 3 produk dari saham, reksadana maupun obligasi. Enaknya di situ. Jadi dari satu sekuritas itu kita langsung bisa beli 3 instrumen investasi tadi tuh. Oke, berarti nggak perlu kita mencar-mencar ya, beda-beda kalau Iya. obligasi ke sini, terus saham ke sini, terus nanti ribet juga kan ya jadinya. Oke, berarti bisa langsung satu akun gitu Mas ya berarti. Satu akun Oke. untuk 3 produk saham, reksadana maupun obligasi. Kalau untuk saham kita pakai aplikasi namanya NeoHots. Ini juga ada aplikasi baru namanya M-Stock. Nah, ini Itu bisa. apa tuh Mas? M-Stock itu? Jadi ini aplikasi untuk transaksi jual beli saham ya. Cuma tampilannya lebih friendly Mas. Kalau bahasa anak sekarang lebih friendly, jadi lebih Eye catching gitu mungkin ya? eye Lebih catching. ramah buat teman-teman yang masih muda nih gitu. Betul, Oke. betul, dan lebih simpel di situ. Menu-menunya nggak seribet kayak di NeoHots. Oke. Nah, kalau untuk reksadana kita pakai aplikasi namanya Navi. Nah, aplikasi ini untuk transaksi jual beli reksadana. Kalau obligasi nanti pakai aplikasi Hots. Nah, di aplikasi Hots nanti ada menu untuk jual beli obligasi. Dan itu kalau buat investasi sendiri itu modal kecil kira-kira bisa nggak nih Mas? Sangat bisa Mas, sangat bisa. Kalau sorry nih, misalnya 10.000 gitu bisa? Bisa. Oh, bisa? Di reksadana bisa, di saham bisa. Ya. Jadi kalau untuk di saham kita nanti kalau 10.000 harus mencari saham yang di bawah harga 100 ya. 100 gitu. rupiah. Ya, karena kita kalau mau beli saham kan ada minimalnya Mas. Iya. Ya, minimalnya 1 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Nah, kita harus mencari saham-saham yang di bawah harga 100, misalkan contoh Goto. Nah,
Tahu kan? Yang Gojek itu Mas ya? Ya, Oke, betul. oke. Gojek Tokopedia. Berarti sebenarnya dari teman-teman sendiri itu bisa ya kalau misalnya mau tiap bulan cicil 10.000 atau mungkin dari uang pengeluaran bulanannya ada sisa nih. Sisanya entah 20.000 atau 30.000 Ya, bisa dicicil gitu ya istilahnya ya. betul. Oke. Bisa cicil. Nah, ini contoh Mas Yana. Ada saham Goto nih. Nah, ini kebetulan market juga lagi jalan ya. Sekarang hari Senin jam 9.28 sehingga market lagi bergerak. Nah, ini running trade. Oh, ini buat lihat saham apa aja nih yang sekarang diperjualbelikan gitu ya. Betul. Nah, Oke. tadi kalau misalkan harga saham atau dengan modal 10.000 misalkan, bisa nggak buat beli saham? Bisa. Contohnya ini saham Goto. Nah, harganya sekarang 54 Mas Yana. Nah, kalau harga ini itu harga per lembar. Nah, untuk membeli saham tadi saya jelaskan minimal 100 tadi ya. 100 Oke. lembar atau satu lot. Berarti kurang lebih 5.300 kita atau 5.400 untuk membeli satu lot saham Goto. Jadi untuk 10.000 pun bisa gitu. Sorry Mas sebelumnya. Jadi Heeh, disclaimer dulu teman-teman, ini bukan rekomendasi, bukan kita betul, menyarankan jual atau beli Mas ya. Kita betul. cuman memberikan contoh aja. Salah satunya kita bisa ada loh saham yang kita bisa beli di bawah 10.000 gitu. Contohnya Goto ini. Betul. Oke, oke. Salah satunya Goto ini. Ataupun reksadana. Nah, untuk reksadana ini ada aplikasi namanya Navi. Nah, kita bisa beli di pasar uang sini. Kita urutkan di imbal hasilnya. Sebentar. Ini ada yang 100.000 nah ini Mas. Ini reksadana dari Ciptadana Asset Management. Sorry Mas, boleh di agak kesini nggak? Nggak kelihatan Nggak nih. kelihatan, sorry. Oke. Oh, Nah, 10.000 ya, ini bisa ya. minimum pembelian pertama 10.000, minimum pembelian berikutnya 10.000. Bisa nih buat nyicil tiap Ya, bulan 10.000 gitu. Oke. betul. Ini bisa buat nyicil setiap bulannya 10.000. Kita belikan reksadana ini bisa. Oke, oke. Gitu. Fleksibel ya berarti ya, bisa Fleksibel. ramah buat teman-teman yang kurang lebih dananya pas-pasan, tapi pengen Betul. kembangin asetnya nih, ditabung tiap bulan daripada di ATM mungkin kena admin Mas ya, di Iya. bank ya. Oke, berarti bisa langsung di reksadana gitu buat tabungan mungkin setelah lulus Ya, atau modal kerja, modal usaha gitu ya. betul, betul. Gitu. Nah, di sini juga ada namanya simulasi investasi Mas Ena di Navi ini. Ini buat apa nih simulasi investasi? Apa kita bisa prediksi gitu Mas, uang kita gitu atau gimana? Kita bisa merencanakan keuangan kita sih. Oh, Dengan kalau misalnya reksadana contohnya ini. kayak gini nih, sorry. Sekarang kalau misalnya kita nabung rutin tiap bulannya kita beli reksadana 10.000, kira-kira 2 tahun lagi berapa kayak gitu ya? Iya, Oke. betul. Atau Betul enggak sekali. kalau misalnya kita pengen punya uang 10 juta, terus ada salah satu reksadana yang 5% itu Ya, sorry, kita tiap bulannya itu harus nabung berapa gitu ya? betul, Oke. betul. Jadi kita bisa merencanakan keuangan kita melalui aplikasi Navi ini. Kita bisa menghitung dengan menu simulasi investasi ini Mas Ena. Boleh dicoba nggak Mas? Penasaran Boleh, aku. boleh. Mas Ena, Oh, ini kira-kira Mas Ena nanti pengen nikah di usia berapa nih? mungkin wah ini susah ini. Anggap aja di 27 lah. 27. 27, oke. Usia sekarang Usia sekarang 21. 21. Kurang lebih ada 6 tahun lagi ya. Betul. Kurang lebih ada 6 tahun lagi. Nah, berapa sih kira-kira biaya nikah itu? Wah, nggak tahu nih Mas. Berapa ya? Mungkin dari Mas Rizal tahu nggak nih? Asumsi aja 100 juta gitu ya. Oke, Asumsi oke. ya. Nah, kita taruh ini ada tingkat resikonya rendah, menengah sama tinggi. Saya sarankan di rendah sama menengah. Kalau tinggi ini nanti dikelola di saham Mas. Jadi fluktuatif, jadi agak susah nanti untuk sampai ke ininya ya,
sampai ke tujuan Target gitu ya, investasinya. Mungkin dari targetnya. kita biar agak tenang juga ya, soalnya tabungannya nanti mau dipakai nikah kayak gitu ya. Betul, betul. Kan nggak lucu mau nikah nggak ada uangnya. Uangnya nyangkut di saham atau nyangkut di reksadana. Iya sih ya, kan, mending di reksadana aja yang dan resikonya yang rendah aja biar untungnya pasti gitulah ya intinya. Betul, Intinya kita tiap aman tahun uangnya. aman dan bertumbuh gitu ya. Betul. Nah, ini saya asumsikan di menengah aja. Di menengah ini misalkan 6 tahun lagi ya. Coba kita bikin 1 juta investasi per bulan. Hitung simulasi. Nah, di bawah ini kalau investasi selama 25 tahun masih uang 1 juta per bulan itu jadi 300 juta kan, kalau kita kalikan 25 tahun, nah ini jadi 800 juta. Oh, dua kalinya lebih. Dua kali lebih ya berarti. Betul. Nah, tapi kalau memang targetnya untuk menikah atau 6 tahun ya, 1 juta dikali 6 tahun itu 72 juta Mas. Ya. Nah, kalau kita tabung di reksadana bisa jadi 89 juta. Oh, ini berarti nggak pasti ya. Saya iya. garis bawahi ini nggak pasti, tapi insya Allah nggak akan jauh dari angka ini. Oh, tergantung dari profil reksadananya tadi ya. Ada Betul, yang rendah, menengah sama dan tinggi. Kayak gitu. Nah, kan udah lumayan. Tadi target kita 100 juta berarti belum nyampe. Nah, kita tinggal ngatur di sini. Misalkan kita tambahi 1.200.000. Misalkan. Kita hitung simulasi 6 tahun. Nah, nyampe 1.200.000 Mas Ena, nabung 6 tahun untuk nikah nanti dapat 106 juta. Wah, lumayan juga ya sebenarnya ya. Tapi ya lumayan cukup kebantu sih kalau misalnya diinvestasikan ya daripada ditabung aja Mas ya. Iya, betul. Selisihnya banyak itu dari 86 ke 100. Iya, Wah, ada. lumayan 10 juta lebih ya. Ya, lebih gitu, Mas. Kalau Mas Ena nabung 1.200.000 6 tahun, ditaruh di celengan, ditaruh di bank misalkan, ya jadinya 86.400.000. Tapi kalau ditabung di reksadana bisa jadi 106. 86.400 itu belum kepotong admin. Ya. Belum kepotong inflasi. Inflasi juga ya. Ya, inflasi juga seperti itu. Nah, udah nggak usah ini deh, nggak usah muluk-muluk misalkan. Ini kan mulai ajaran baru, iya kan? Iya, ajaran mahasiswa baru. Kalau misalkan teman-teman bisa nabung 100.000 aja, kuliah biasanya berapa tahun sih? Ya 4 tahun lah Mas, kurang lebih. 4 Rata-rata 4 tahun. Rata-rata 4 tahun. Kita hitung 100.000 selama 4 tahun, harusnya 4.800.000. Ini bisa ada potensi jadi 5.500.000. Lulus kuliah happy gak? Ada uang 5.500.000 nih. Happy kan? Ya happy sih pasti. Ada pegangan uang lah istilahnya. Ada pegangan uang. Uang ini bisa untuk modal usaha misalkan. Sebelum mencari kerja, mau usaha kecil-kecilan, atau misalkan untuk modal nanti cari pekerjaan. Kan butuh bensin, butuh ngeprint dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita rantau ya pasti butuh modal juga ya. Betul, seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman mulai lebih cepat, lebih baik. Jadi dengan kita nabung yang biasanya di di celengan, di bank, mungkin bisa dialihkan, dicoba ke reksadana. Coba 1 tahun dulu, ayo challenge. Kalau 1 tahun nih, 1 tahun 1.200.000 ya, 100.000 kali 1 tahun. Nah, ini ada bisa menjadi 1.239.000. Memang kecil, tapi paling enggak bertumbuh. Ya. Yang penting enggak kegerus sama inflasi tadi, apalagi kalau misalnya di bank cuman udah enggak bertumbuh. Ya. Dapat admin gitu ya, kepotong admin. Oke. Gitu. Nah, ini investasi
yang cocok untuk teman-teman pemula. Udah nggak perlu ribet-ribet Nggak perlu mikirin ribet. analisis apa-apa gitu ya. Betul. Tapi sambil belajar tentang saham. Nah, di saham selama misalkan 4 tahun tadi sama kuliah ya. Nah, kalau sudah nanti ahli misalkan di saham, dana dari 5.500.000 tadi bisa dialokasikan ke saham. Dan mungkin kalau misalnya udah secara ilmu udah bagus juga, udah mendalami, bisa jadi returnnya 2 kali atau 3 kali lipatnya Mas ya. Betul. Oke, dan seperti udah ada modalnya juga dari udah ada reksadana. modal juga gitu. Yang bagus juga reksadana iya, saham iya. Tapi nanti harus harus diatur nih uangnya, untuk reksadana berapa per bulan, untuk saham nanti seperti apa gitu Mas. Oh, intinya harus itu ya, nggak boleh konsentrasi di saham-saham semua gitu ya, Iya. buat menjaga risikonya tadi ya. Betul seperti itu. Oke. Gitu. Mungkin ini sih selanjutnya aku ada pertanyaan dari teman-teman HMPS, dari teman-teman manajemen di IG-nya HMPS nih. Mungkin bisa ditampilin di layar dari Mas Muhammad Nafiul Muhsi. Pertanyaannya, Bitcoin seringkali dipandang sebagai inovasi teknologi dengan potensi mengubah sistem keuangan global, sementara saham mewakili fundamental bisnis tradisional. Bagaimana Anda dalam hal ini ya Mas Rizal ya, selaku praktisi, menilai masa depan investasi di kedua bidang ini, dan mana nih yang lebih relevan dalam dekade mendatang bagi investor di Indonesia? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Bitcoin memang lagi rame juga ya di Indonesia sekarang. Kalau secara hukum Mas Sena, jadi kalau mau investasi itu ingat 2L, legal dan logis. Oh iya, oke. Ya, legalitasnya untuk Bitcoin sendiri ini berbeda dengan investasi yang ada di pasar modal. Kalau di pasar modal legalitasnya ini diawasi oleh OJK, terus diawasi oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk Bitcoin ini diawasi oleh Bapepti. Nah, Bapepti ini diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Bedanya di situ. Nah, kalau ini tergantung ya. Kalau tingkatan resikonya Bitcoin saya lihat itu lebih tinggi dibanding dengan saham. Yang pertama, untuk saham sendiri ini hanya dari hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Hari kerja gitulah Hari ya berarti kerja. ya. Bukanya di bursanya gitu ya. Betul. Dan di situ ada harga batas bawah dan harga batas atas. Jadi per hari kenaikan nggak bisa sampai signifikan, ataupun turun juga nggak bisa sampai signifikan. Tapi kalau di Bitcoin ini dari hari Senin sampai hari Minggu 24 jam dan tidak ada batasan harga atas ataupun harga bawah. Istilahnya berarti lebih high risk gitu ya. Buat Risk. teman-teman yang pemula dan mungkin belum begitu mendalami tentang bagaimana mekanismenya, cara analisisnya itu sebaiknya dipelajari terlebih dahulu dan dipertimbangkan dulu aja ya. Betul, seperti itu. Nah, kalau untuk masa depan ya mungkin bisa jadi nanti Bitcoin juga mulai bisa legal di Indonesia. Tapi ya itu tadi, teman-teman harus dipikirkan logisnya ya. Logisnya ada kenaikan yang signifikan, pasti ada penurunan yang signifikan juga ya. Gitu. Berarti mungkin kedepannya untuk sekarang statusnya Bitcoin ini masih sebagai komoditas ya berarti ya. Betul. Di bawah Kementerian Perdagangan. Betul. Jadi untuk pengawasnya sendiri termasuk dari mungkin dari regulatornya masih menerka-nerka buat hukumnya gitu Mas ya. Betul. Soalnya kan ini produk baru juga ya. Produk baru. Baru beberapa dekade kan. Mungkin di 2010-an atau berapa gitu. Enggak mungkin usianya belum sepanjang saham ya yang udah mengalami beberapa krisis juga mungkin. Jadi udah secara analisisnya juga kita bisa lebih beda ya, bisa lebih mendalami yang saham dan sumbernya itu lebih terbuka di mana-mana ya. Betul. Tapi
nggak menutup kemungkinan juga di masa depan jadi instrumen investasi yang berdampingan gitu ya. Betul. Sama kayak reksadana yang berdampingan sama saham atau Betul. obligasi gitu ya. Betul. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Yang kedua dari Muhammad Zikri Alfarid. Menurut Mas Rizal sendiri nih, sebagai mahasiswa yang ingin berinvestasi secara digital tapi modal yang dimiliki masih sedikit, apakah bisa nih berinvestasi, dan jika bisa itu bagaimana caranya? Tadi udah dijawab ya Mas ya? Sudah dijawab, tapi nggak apa-apa. Sebetulnya ini Mas Yana, saya pengen tanya nih. Mas Yana kan juga mungkin masih semester 5 sih 5 sekarang. ya, semester 5. Kira-kira definisi uang sedikit atau ini sedikitnya itu berapa kira-kira? Relatif sih Mas, tergantung dari pengeluaran bulanan ya. Soalnya kan meskipun kita udah planning nih, udah merencanakan, tapi kan ada pengeluaran nggak terduga ya, kayak misalnya ban bocor atau servis motor kayak gitu ya. Tapi ya kalau di range nih mungkin 10 sampai 100 itu masih terhitung uang yang sedikit lah. Ya, berarti paling nggak 100.000 bisa ya? Bisa sih. Ini solusinya Mas. Oh, nyicil tadi ya, reksadana tadi ya. Iya. Reksadana tadi solusinya gitu. Betul. Next mungkin ya. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya dari Mas Arya, dari Kak Arya ini, bagaimana cara yang efektif untuk menyisihkan sebagian uang bulanan mahasiswa untuk berinvestasi? Harus disisihkan dulu di awal. Dapat harus disisihkan. Oh, bikin perencanaan dulu mungkin ya, berarti dari pemasukan itu pengeluaran kita berapa? Betul. Yang pokok-pokoknya dulu ya, kayak makan, atau mungkin buat mahasiswa itu ada kos-kosan. Betul. Yang dimahat mungkin ya makan tadi itu ya. Makan. Tapi ada juga yang lebih ekstrim Mas Yana. Apa tuh Mas? Jadi setelah mendapatkan income, entah itu bekerja atau dari orang tua, harus misalkan nih 10% atau 20% atau 30% harus disisihkan dulu, harus diinvestasikan. Oh, ada yang pakai rumus pakem gitu ya? Iya. Oke. Jadi sisanya baru dia pakai buat kebutuhannya. Kalau misalnya uang sakunya 1.500.000 atau 1 juta gitu ya, berarti kan 10% ya bisa lah 100 atau 150 ya. Betul, sisanya buat makan, buat kos-kosan. Tapi biasanya kalau 1.500.000 itu buat makan aja sih. Kalau saya dulu waktu kuliah gitu, kalau untuk kos-kosan atau kontrakan itu ada dana sendiri sih biasanya gitu kan. Ya intinya menyesuaikan sama budgetnya teman-teman aja tadi ya. Kalau misalnya memang nggak bisa 100.000, toh masih ada 10.000 yang bisa disisihkan tadi ya di reksadana. Oke. Mungkin selanjutnya dari ini kayaknya username IG nih, Nana95. Menurut Mas Rizal nih, investasi apa yang paling bagus? Emas atau kripto nih? Wah, kalau ini yaitu tadi cek resikonya dulu. Jadi kalau teman-teman suka yang fluktuatif, yang resikonya tinggi, ya mungkin masuk di kripto cocok. Tapi biasanya kalau cewek-cewek ini yang takut dengan resiko. Kalau cowok-cowok ini suka high risk high return. Kalau cewek-cewek biasanya yang penting aman lah, uangnya enggak hilang gitu ya. Nah itu kalau ini bagus di emas gitu. Mungkin kembali ke diri sendiri ya, kita udah merasa udah mumpuni nggak nih, udah punya ilmu yang cukup nggak nih buat analisis di instrumen investasi tersebut kayak gitu ya. Betul. Kalau misalnya dari kita sendiri kripto nggak tahu apa, ya mending jangan FOMO lah intinya ya. Jangan FOMO. Jangan ikut-ikutan. Betul. Gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari username IG juga nih, Novaldi_tt_. Lebih baik mana investasi dengan modal langsung banyak atau dicicil? Oh iya, berarti ini pernah dengar juga Mas, ada lump sum sama DCA, dollar cost average. Mungkin yang dicicil itu DCA ya, yang nabung rutin lah istilahnya. Kalau modal langsung itu misal kita punya 1 juta ya udah dimasukin aja langsung gitu. Itu kira-kira dari kedua metode itu mana nih Mas yang lebih baik kayak gitu? Kalau saya untuk pemula ya dicicil dulu. Kita nggak punya ilmunya. Oh iya sih. Kan? Kok berani langsung masukkan uang banyak? Ya, sehingga yang pertama sebetulnya investasi leher ke atas, ilmu pengetahuan. Banyakin dibaca dulu mungkin ya. Banyakin ilmunya, entah dibaca, sharing seperti ini, nonton podcast, nonton konten-konten tentang keuangan, konten-konten tentang investasi. Nah, baru praktek tapi perlahan-lahan. Kalau sudah
tahu betul resikonya, mekanismenya seperti apa. Pakai uang banyak enggak masalah gitu. Jangan langsung baru langsung uang banyak. Nah, itu jangan, apalagi nggak ada yang bimbing ya. Itu takutnya malah rugi, kurang lebih seperti itu. Berarti sambil kita cari ilmu dari baca atau sumber-sumber literatur, Betul. kita juga bisa mulai cicil biar tahu pengalamannya dulu nih ya. Jadi dari teman-teman selain belajar teori juga belajar prakteknya juga, dirasain dulu gimana. Oh, ternyata returnnya ya ada kok, bertumbuh asetnya gitu ya berarti. Baru setelah itu ya mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan lagi modalnya, mungkin tetap dicicil tapi lebih banyak atau gimana gitu Mas. Betul. Oke. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Kayaknya udah sih Mas. Udah. Oh ya udah berarti. Siap. Mungkin bisa aku simpulkan aja buat teman-teman sendiri itu penjelasan dari investasi sendiri itu kita intinya bagaimana caranya aset itu bisa bertumbuh ya. Betul. Kita mengalokasikan dana atau menaruh dana kita biar yang awalnya itu nggak gerak sama sekali, jadi aset kita bekerja kayak gitu Mas ya. Dan untuk instrumennya sendiri di pasar modal yang udah ada regulatornya juga dari OJK dan bursa ya. Betul. Itu ada 3 sih yang terbagi berdasarkan profil resiko gitu Mas ya. Betul. Yang paling high risk itu dari saham karena kita perlu analisis sahamnya, perlu lihat supply demand-nya, perlu lihat faktor-faktor mungkin dari ekonomi global juga ya, kayak perang, terus harga-harga komoditas kayak gitu ya. Dan yang paling aman itu ada obligasi. Dan kalau teman-teman sendiri bingung mau investasi di mana dan merasa ribet analisisnya, bisa di reksadana tadi ya. Betul. Dan di reksadana itu juga terbagi profilnya yang rendah, menengah dan tinggi ya, tergantung berdasarkan resikonya tadi. Betul. Oke, dan mungkin untuk memulainya sendiri ya, dan untuk memulai dan mengatur resikonya tadi, meminimalisir resiko ya perlu banyak baca sih, perlu banyak literasi tadi ya. Oke, jadi dipastikan dulu buat teman-teman sebelum memulai itu mengetahui dulu. Betul. Dan untuk teman-teman yang mau beli saham nih misalnya, itu usahakan saham-sahamnya yang kita ketahui lah, kayak produk-produknya kayak air minum tadi contohnya ya, atau mungkin waktu kita mandi sabun, terus sikat giginya mungkin ya, atau pasta giginya kayak gitu ya. Oke, cukup menarik sih Mas. Lumayan banyak pembahasan kita, dan mungkin bisa ngasih pencerahan atau mungkin kasih insight nih buat teman-teman yang masih nerawang-nerawang gitu nih di otaknya, kira-kira investasi itu apa, terus gimana caranya biar uangnya ini nggak diem aja. Kalau misalnya di bank kena admin, udah gitu. Kalau nabung ya katanya ada inflasi juga gitu ya. Mungkin salah satu solusinya dari investasi ini yang ada di pasar modal. Gitu Mas. Oke. Mungkin cukup itu sih Mas. Terima kasih buat terima kasih Mas ini. Lumayan asik gitu. Banyak pembahasan yang dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendalam juga. Jadi dari aku sendiri juga dapat ilmu baru sih. Kayak misalnya tadi tipsnya buat pemula, terus cara mencicil tadi kayak gitu. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan juga. Dari aku sendiri, Sena selaku moderator dan selaku partner dari Mas Rizal di podcast kali ini, mengucapkan mohon maaf nih kalau misalnya dari teman-teman aku sendiri ada salah kata. Bisa kita akhiri aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.